Return again, return again, return to the land of your soul. Oke, kita tahu tadi ada sel otot ya. Kemudian di dalam fascia itu juga ada sel-sel yang menghasilkan kolagen. Jadi kolagen itu diproduksi oleh tubuh di fascia kita. Jadi di fascia kita ada sel namanya fibroblast, itu menghasilkan kolagen bagi tubuh, termasuk pada tulang, itu namanya osteoblast, itu juga menghasilkan kolagen bagi tulang. Sel-sel ini kan setiap sel di dalam tubuh kita makan dan ada sisa metabolisme. Kalau manusia kita makan, kita BAB gitu kan. Jadi semua sel di dalam tubuh kita juga begitu, makan BAB, makan pipis itu kan. Semua sisa metabolisme dari sel-sel ini kan akan dibuang oleh tubuh kan. Jadi saluran fascia, karena masing-masing sel ini dibungkus oleh fascia. Jadi fascia ini adalah media bagi pertukaran nutrisi dan zat buangan. Kalau saya analogikan, saya punya kolam ikan. Kan ada ikan di kolamnya, ada air sekitarnya kan. Kalau ikannya mau makan, disuapin nggak? Satu-satu gitu makan ya. Enggak kan? Caranya ngasih makan ikan gimana? Ditaruh aja. Di airnya kan, nanti ikannya makan melalui air itu kan. Berarti air itu kan media bagi makanan ikan kan. Kemudian ikannya kalau pipis atau BAB kan di air juga kan. Berarti kan air itu adalah tempat media untuk ikan makan dan juga BAB gitu kan. Berarti kan kondisi air ini penting kan. Air di kolam kan lama-lama keruh kan kalau nggak diganti. Iya, sirkulasi. Berarti kan harus ada sirkulasi di sana kan. Nah di dalam tubuh kita sama, kolam fascia itu ibarat kolam. Jadi harus ada sirkulasi di sana. Kalau nggak sirkulasi seperti air kolam, dia keruh, lama-lama busuk gitu. Iya. Nah kalau air kondisinya gel, gampang nggak untuk bersirkulasi? Bisa mengalir nggak? Agak sedikit susah. Susah ya mengalir karena padat kan. Iya. Tapi kalau airnya cair, Lebih gampang. berarti kan kita butuh air yang cair untuk mengalir. Kita butuh gerakan ya. Jadi kondisi air itu dalam fascia kita ada fase yang disebut dengan fase gel, air kondisi air ya, fase air, gel itu gelatin, dari gelatin jadi yang padat. Dan ada solution, cair. Air dalam fascia kita bisa berubah-ubah. Bisa lebih padat, bisa lebih cair. Misalnya habis latihan, saya butuh latihan melompat. Berarti fascia di telapak kaki saya airnya cenderung akan padat. Karena dia butuh memberikan membal kan. Pada saat saya stretching, habis stretching, rasanya badan kan jadi lebih rileks gitu kan. Yes. Pada saat kita stretching, air yang tadinya padat, dia menjadi lebih solution. Jadi habis latihan gitu, kemudian kita stretching kan nggak pegel banget, karena airnya yang tadinya memadat menjadi lebih cair. Jadi manfaat stretching yang kita berikan bagi fascia kita adalah mengubah fase air dari gel menjadi sol. Dan pada saat kita rebound kan kita menahan pose, menahan pose 3 menit dingin. Jadi kalau Paul biasanya memberikan analogi butter kan biasanya kita taruh di kulkas kan. Kemudian kita keluarkan ke suhu ruang, itu butuh untuk cairnya kira-kira 3 menit dia untuk menjadi lebih lembeknya, lebih cair. Jadi air di dalam fascia kita juga begitu. Dari gel menjadi lebih cair itu butuh kira-kira setidaknya 2-3 menit. Baru dia bisa lebih cair. Semakin kita lama diamkan, semakin lebih cair dia. Semakin cair kondisinya, semakin lentur rasanya. Pada saat kita keluar dari posenya, semakin lemah rasa persendiannya. Pada saat kita rebound, air yang tadinya sol gitu menjadi cair banget. Pada saat kita ke posisi rebound, air ini ke fase kita sebut dengan gel sol. Tidak terlalu gel, tidak terlalu sol. Nah ini adalah fase yang paling ideal bagi air. Jadi
Pada saat air di dalam tubuh kita terlalu padat, di sana sirkulasi juga akan terhambat. Pada saat dia menjadi terlalu cair, persendian kita terlalu lemah biasanya, karena ligamen yang mengikatnya itu menjadi terlalu loose. Gitu. Jadi kenapa kita butuh keseimbangan itu? Jadi pada saat kita melakukan latihan yang, kita mempertahankan gel pada fascia kita supaya dia memiliki kemampuan untuk menahan, membal. Pada saat kita yin, kita memberikan kesempatan bagi air itu untuk bersirkulasi. Kita memperbaiki kekusutannya ini supaya dia menjadi lebih teratur serat-seratnya. Jadi serat-serat di fascia kita itu rata-rata seperti rambut ini. Sebagian besar dia seratnya begitu lurus, tapi dia juga memiliki serat yang menyilang. Jadi saat rambut kita kusut kan dia nempel satu sama lain. Jadi semakin banyak menyilangnya, artinya fascianya semakin kusut, artinya air di dalamnya lebih sulit bersirkulasi. Kan kalau keramas rambutnya gimbal misalnya yang benar-benar kusut kan susah kan dibersihkan. Dibandingkan rambut yang kalau kita susir dulu keramas kan itu lebih gampang dibersihkan. Jadi fungsi dari latihan yin itu adalah memperbaiki struktur yang mengalami kekusutan. Return